Hola, back again with me, Gaby Sri Kandi. Kali ini kita balik lagi di Vroom Vroom Talk. Hai guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Seperti biasa, kali ini aku akan membawakan info mengenai NCT, seputar NCT gitu ya. Tapi sebelum aku lanjut, seperti biasa, aku mohon dulu dukungannya dengan klik tombol subscribe di bawah dan juga nyalain tombol notifikasinya biar kalian tahu kalau misalnya aku upload video. Ini tuh kita udah mulai masuk minggu-minggu sibuk ya guys. Karena kenapa? Karena ya sebentar lagi ya comeback Resonance Part 2. Tuh, sumpah nungguin banget ya. Tapi sebelum itu, aku mau kasih info dulu nih seputar cerita audisinya NCT 127. Jadi cerita audisinya NCT 127 tuh gimana gitu ya. Nah, kali ini aku akan ceritain ya guys. Jadi ini sumbernya aku ambil dari, ini alhamdulillah banget udah ada yang ngerangkumin. Jadi dari TikTok, dari Dicena, nanti aku kasih tahu ini ya sumbernya ya. Nah, kali ini aku akan ceritakan ulang. Kita mulai dulu yang pertama dari Jaehyun ya. Jadi Jaehyun ini, si ganteng ini, dia ini di casting di jalan dan setahu aku nih Jaehyun ini ditungguin sama staffnya SM karena dia tuh termasuk kayak flower boy di sekolahnya gitu, terkenal gitu untuk di casting gitu. Jadi udah diincer gitu ya. Terus dia ikutan audisi dan lolos gitu ya. Jadi tetap walaupun mau seganteng apapun tetap SM itu audisi dulu gitu ya. And then yang kedua, Winwin, nah ini beda tipis sama Jaehyun. Ini juga nih ya, flower boy yang satu ini tuh incaran banget. Karena di sekolah tarinya nih, Winwin itu termasuk murid yang bener-bener apa ya, kayak jago banget, udah gitu ganteng. Jadi emang incaran banget SM gitu. Nah karena Winwin itu emang sudah beat unggul gitu. Jadi SM ini udah berkali-kali minta Winwin gitu, maksudnya kayak menawarkan audisi ke Winwin, tapi Winwin tuh malah ngasih nomor yang salah mulu gitu. Jadi karena mungkin Winwin takut nih apaan gitu ya, jadi dikasih nomor yang salah mulu guys, sampai akhirnya ya udah percaya dan kasih nomor, akhirnya lolos audisi di SM. Kebayang nggak tuh kan perjuangannya ya mendapatkan Win-Win gitu. Tapi emang SM jago banget ya, tahu banget bibit unggul gitu loh. Terus lanjut lagi ada Jongwoo. Jongwoo ini, nah ini salut banget sih ya. Karena dia tuh lolos dari audisi Saturday Audition. Kenapa ini spesial? Karena si audisi ini termasuk audisi paling susah gitu di SM ini. Karena dipilih langsung sama Lee Suman. Kebayang gak loh? Ini gak banyak yang lolos, tapi Jongwoo tuh lolos audisi Saturday Audition ini. Kece banget kan? Gak kaleng-kaleng guys ini tuh. Terus Echan juga sama, ternyata Echan ini nih juga lolos ya dari audisi Saturday Audition itu gitu ya. Dan dia tuh disuruh ikut audisi sama mamahnya gitu. Ini mamanya tahu nih anaknya bakatnya kemana gitu, akhirnya diarahkan kan. Dan lolos audisi Saturday Audition. Kebayang gak sih lo kayak, aduh audisi biasa aja udah deg-degan kan. Ini Saturday Audition ini langsung sama Lee Suman. Kayak wow banget. Dan emang lihat ya talent yang lolos tuh Jongwoo, Echan, kayak wow, spesial. Lanjut lagi Mark ya. Nih coba Mark Lee, pecintanya Mark Lee mana suaranya? Nah, Mark Lee ini ikutan global audition di Kanada gitu. Dan lolos, kemudian dia jadi trainee di SM. Tapi ini ada cerita lucunya guys. Jadi Mark ini waktu dia lolos audisi SM, dia tuh nggak bilang-bilang sama temannya, pokoknya tiba-tiba menghilang aja gitu. Ternyata dia tuh trainee kan. Dan dikirain teman-temannya tuh dia meninggal karena menghilang gitu aja. Padahal dia jadi trainee di SM. Dan kebayang nggak sih lo tiba-tiba nih muncul gitu kan, dia jadi idol. Terus teman-temannya kayak bangkit dari kubur. Kayak Mark gokil sih. Keren lah pokoknya. Dia tiba-tiba hilang, muncul-muncul udah jadi idol. Gue sih yang nggak kebayang tuh teman-teman yang ngegibahin dia, menghilang tiba-tiba muncul udah jadi something wow. Perlu dicoba juga nih guys. Lanjut lagi Taeil. Nah Taeil ini lolos audisi SM. Nah tapi di saat yang bersamaan juga nih, ini membuat Taeil agak gimana gitu ya, karena ternyata dia juga lolos masuk universitas. Jadi dia harus milih antara SM atau mau lanjut universitas. Dan dia membuat pilihan yang tepat karena dia memilih SM. Dan lihat dia sekarang kayak gimana gitu. Dan Taeil bilang dia gak pernah menyesal dengan semua keputusan yang dia ambil. Karena menurut aku emang
apa ya yang diputuskan juga terbukti gitu, memang keputusan yang baik gitu guys. Johnny lolos dari Global Audition di Chicago tahun 2007 dan hampir debut di EXO bahkan gitu. Dan aku Johnny ini dia jalanin trennya tuh masih kayak bolak-balik gitu loh. Jadi dia summer ke Korea gitu. Jadi masih bolak-balik, tapi itu long term banget ya, maksudnya lama banget. Dia itu di trainee selama 9 tahun dan terbukti emang bakatnya sekarang. Taeyong ini casting di jalan dan staffnya tuh bilang dari Big Three gitu. Dan lucunya Taeyong tuh ngira kalau Big Three itu adalah SBS, KBS, dan MBC. Follow sekali Taeyong ya gitu. Dan aku juga dengar cerita kalau misalnya Taeyong ini ya salah satu trainee yang benar-benar bekerjanya tuh ekstra banget guys. Jadi dia benar-benar dari yang nggak bisa dance gitu dan sekarang jadi kayak gitu. Bahkan yang gue bikin wow banget, dia tuh jago nulis lagu, kayak talentnya tuh super banget. Dan gue yakin dia bekerja sangat ekstra gitu. Jadi usaha itu tidak mengkhianati hasil sih, benar-benar. Oke, sekarang Yuta ini dia lolos dari Global Audition SM di Jepang. Kemudian dia jadi trainee di SM pada tahun 2013. Kebayang di umur yang sangat muda dia lolos audisi dan dia harus pindah ke Korea. Dia belajar semua hal baru. Jadi idol itu benar-benar bukan sesuatu yang mudah gitu loh. Dia banyak banget hal dari yang mereka tuh udah lewatin gitu untuk jadi sesuatu sekarang gitu. Perlu banget dicontoh nih perjuangannya. Dan yang terakhir ada Doyoung ini dari SMA tuh dia udah sering ikutan festival gitu. Kemudian dia ikut audisi dan jadi trainee pada tahun 2014. Kemudian diperkenalkan menjadi SM Rookies pada tahun 2015 gitu. Dan Doyoung ini termasuk populer di sekolahnya waktu itu. Ya kebayang gak sih lo kayak ganteng, jago nyanyi deh kan, gimana nggak populer. Nah dari cerita audisi NCT 127 ini kita bisa banyak banget mengambil pelajaran kayak kalau kamu mau sesuatu ya harus dikejar gitu, dan gak ada yang mudah karena perjuangannya benar-benar patut banget dicontoh gitu loh guys. Untuk informasi lainnya nih ya mengenai NCT, aku bakal banyak lagi kupas-kupas di video selanjutnya. Jadi jangan lupa klik dulu tombol subscribe di bawah dan nyalain tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau misalnya aku upload video. Mudah-mudahan informasinya kali ini tuh menambah pengetahuan kalian tentang NCT gitu ya. Makasih banyak udah nonton. Thank you for watching and bye-bye.